Ini ada sesuatu yang mengerikan dan saya tidak melebih-lebihkan. Kalian boleh unsubscribe kalau ternyata apa yang saya lakukan ini hanya clickbait. Tapi memang saya harus menjelaskan runutan dari awal mengapa ini menjadi mengerikan. Dan ini adalah implikasi dari implikasi satu hal yang terjadi. Dan kita harus mengerti secara keseluruhan. Sangat mengerikan, coba kalian ikuti. Tapi ini dimulai dari saat Pak Hasto Kristianto di sini mengatakan bahwa Presiden Jokowi, sudah mirip belum? Kayak Seno niruin Pak Hasto. Intinya adalah beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini bukan merupakan bagian dari keluarga besar PDIP lagi. Karena sudah melupakan siapa yang dulu membantunya dan sebagainya seperti biasa ya, Pak Hasto being Pak Hasto. Nah, dan Pak Jokowi ini menanggapinya itu dengan senyum ala, ini kalau orang nggak suka akan menganggapnya dia cengengesan. Padahal itu senyum kayak melemparkan tebakan lah, hayo apa hayo, seperti itu. Dia bilang, ya artinya partainya perorangan. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Nah, udah cuma itu. Ditanya lagi, dia jawabnya juga sama. Nah, sesuatu yang mengerikan ini adalah sesuatu yang saya artikan dari pernyataan beliau. Yuk kita akan mulai. Dan saya sudah melihat menggunakan kartu-kartu saya. Dan kita akan mencoba untuk melihat listnya ini apa aja. Tapi sebenarnya tidak ada yang namanya misteri. Yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya tulis di sini apa yang dimaksud dengan partai perorangan. Karena jelas di sini satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Pak Jokowi ini memang bermain teka-teki. Yang artinya kalimat itu memang sengaja dibuat ambigu. Untuk orang memiliki arti yang diserahkan sebelum saya akan menunjukkan arti yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata arti tersebut sudah diartikan dengan benar, ya itu mungkin tidak perlu. Tapi akhirnya dari semua hal ini bermuara kepada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama tadi saya katakan bahwa ini lebih dari satu makna dan ini memang disengaja. Nah itu apa nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah beliau ini memang menguasai cara berstatement di ruang publik, di era medsos seperti sekarang ini. Pak Jokowi ini adalah seorang komunikator yang handal. Dia ini pandai untuk melempar sebuah isu, memadamkan isu itu kalau ternyata nggak lumayan populer, dan membiarkan terus untuk berjalan. Dia juga kadang memang sengaja mengucapkan sesuatu itu dengan untuk menimbulkan buzzing gitu loh, untuk agar orang itu membicarakan. Dan ini seperti saat kalau sekarang orang-orang yang meramal seperti saya ini mengatakan hal-hal secara eksak karena orang terbiasa melihat sesuatu dengan eksak. Tapi orang dulu mengilustrasikan atau menyampaikan sebuah informasi itu dengan ambiguity. Kalau kita lihat ramalan-ramalan dari Joyoboyo, dia itu bersanjak, dia itu seperti menyanyi. Dan dari setiap kalimatnya, ini memiliki arti yang sangat banyak, bisa diartikan berbeda-beda. Nah, coba kalian semua yang mengikuti hal-hal kejawen seperti itu, tuliskan komentar kalian di bawah sini. Tapi Pak Jokowi ini sepertinya mengambil teknik itu untuk menjinakkan komunikasi di zaman medsos yang sudah kemarin itu kita lihat bagaimana Gus Miftah dihabisi oleh para netizen, ya karena ulah beliau sendiri, tidak terpuji tentu saja. Walaupun kita tahu bahwa banyak hal positif yang sudah dilakukannya, tapi ya tetap akhirnya membuat beliau resign dari tugasnya yang baru berlangsung berapa bulan ini gitu. Nah, tapi nggak pengen membahas tentang Gus Miftah di sini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Saya pengen sampaikan bahwa ini adalah sebuah hal untuk bisa menguasai berkomunikasi di era medsos seperti sekarang ini agar tidak terpleset, dan ini adalah satu cara yang lumayan mutakhir ternyata.
Dan beliau juga menyadari potensi beliau ini itu masih sangat luar biasa. Coba bayangin, presiden mana yang 1 tahun bahkan kurang dari 1 tahun sebelum beliau ini diturunkan itu 85% approval rate-nya. Ini not a lame duck. Lame duck tuh orang kalau sudah nggak memerintah, orang pasti akan menjauhi dan ya udahlah, nggak buat apa. Bahkan beliau saat ini baru saja dipecat, nggak punya partai, nggak punya kedudukan, bahkan ini dituduh merekayasa pilkada, dituduh bisa menggerakkan Polri atau Parcok kalau versinya bocor halus. Nah jadi kan beliau ini sadar beliau tuh punya potensi, punya posisi, serta beliau tuh tenang menghadapi ini semua. Menjawabnya juga seperti itu dan tahu bahwa kalimat ini akan didengungkan oleh semua orang dan beliau sepertinya memang melakukan delay. Menyampaikan ini terus menunggu hasilnya nanti akan seperti apa. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk merunut lagi bahwa ini adalah cara beliau menanggapi statement yang menyerang. Jadi alih-alih beliau menyerang balik atau mencoba untuk menyindir orang yang menyerang atau bahkan tidak merespon sama sekali. Beliau memiliki pilihan-pilihan itu tadi. Beliau merespon dengan satu rangkaian untayan kata dalam sebuah kalimat yang dimaknai sangat, kalau saya melihat ini mencekam sekali loh. Coba ya, nanti ya. Beneran, silakan unsubscribe kalau ternyata saya cuman clickbait agar kalian nunggu nonton sampai akhir. Ini mencekam banget karena apa? Karena ini, nah implikasi pertama ini saya lihat di sini, ini adalah, ini kita breakdown dulu pengertiannya dulu. Perorangan itu, nah saat beliau ngomong perorangan, itu bisa yang pertama ya, ini adalah, oh artinya PDIP ini dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang, yaitu Bu Mega. Jadi saat Bu Mega itu tidak suka sama Jokowi, semua orang itu harus ikut dia. Nggak suka, kalau nggak bisa ikut, ya keluar dari sini. Nah bisa dimaknai begitu, tapi itu bukan yang mengerikan. Implikasi yang kedua dari pernyataan, dari pengertian ini yang akan mengerikan. Nah yang satu adalah itu tadi, beliau ini menganggap bahwa perorangan itu adalah artinya partai ini dimiliki oleh perorangan dan berhak untuk mengambil keputusan sesuai keinginannya. Itu dulu. Nah, Mas Hasto di sini adalah sebagai operator Bu Mega. Paling tidak itu yang kita lihat, karena sekjen ini kan tangan kanannya ketua umum kan ya. Yang berikutnya, yang kedua ini di sini adalah ya partainya berarti perorangan. Artinya Pak Jokowi itu sudah nggak punya partai. Atau artinya ya sudah, saya ini ya secara perorangan dia tuh udah bukan anggota partai lagi. Artinya bisa seperti itu. Ini dua hal ini tadi yang paling gampang kita bisa artikan. Kalau kalian punya pengertian yang lain nggak apa-apa tulis di bawah sini. Tapi saya melihat bahwa saat Pak Jokowi mengatakan bahwa ya dia nggak punya partai karena dia sekarang sudah dipecat dari PDIP dengan pernyataan secara langsung oleh Mas Hasto itu tadi, maka kita akan tahu bahwa Pak Jokowi ini ingin mengatakan ya partainya perorangan, partainya ya perorangan ini loh. Artinya apa? Oke, implikasi yang pertama. Artinya kalau ternyata semua aspirasi dari PDIP ini ya harus mengikuti Bu Mega, artinya kan banyak orang yang otomatis nggak juga 100% setuju. Ada yang tidak setuju kan. Nah yang nggak setuju ini otomatis akan berseberangan dan bersama dengan Pak Jokowi. Nah saya takutkan, ini yang mengerikan pertama ya, ini yang mengerikan yang pertama, implikasinya dari pengertian yang pertama ini adalah akan ada sebuah perpecahan di dalam tubuh PDIP karena partai ini dikendalikan secara perorangan dan banyak orang yang mungkin beraspirasi bahwa ya kita kemarin itu nggak cuma membesarkan Jokowi loh, tapi Jokowi pun membesarkan PDIP loh. Dan artinya mereka ini pengen Jokowi itu masuk ke PDIP lagi atau pengen keluar bersama Jokowi karena mereka ingin ikut Jokowi. Mau ngapain nanti di implikasi yang berikutnya. Nah, dua hal itu saja sudah sangat mengerikan yang artinya terjadi sebuah pembelahan di dalam partai berlambang banteng menengok ini tadi, bahwa saat seseorang menjadi otoriter memaksakan untuk Jokowi ini dikeluarkan, kemudian banyak orang yang tidak setuju. Yang kita tahu bahwa di PDIP masih banyak orang-orang yang masih simpati pada Pak Jokowi. Ini akan jadi sebuah sinyalemen yang kurang baik, terutama saat PDIP sekarang ini digeruduk oleh partai yang lain dan dia ini masih anggot-anggotan untuk jadi oposisi. Nah untuk itu ada pembahasan di konten yang lain, channel yang lain ada banyak ya. Nah tapi itu implikasi yang pertama. Nah implikasi yang kedua, ini yang mengerikan di sini adalah Pak Jokowi itu bilang dia ini partainya berarti perorangan. Nah berarti dia ini bisa saja itu bersiap-siap untuk mendirikan sebuah partai baru seperti yang saya sudah ramalkan selama ini. Nah artinya apa? Nanti dia mungkin akan bisa bilang lah, saya dikeluarin loh. Makanya saya sekarang akan bikin partai baru. Yang artinya apa ya?
Ya jangan salahin saya bikin partai baru adalah karena dikeluarkan. Selama ini kan dianggap sebagai tidak sesuai dengan arahan partai, dengan pandangan politik partai. Nah, apakah yang disebut dengan arahan partai? Apakah yang disebut dengan pandangan politik? Karena dua hal yang berbeda ini, dua hal yang merupakan implikasi ini tadi bisa bertemu di satu muara. Yaitu apa? Nah, ini yang paling mengerikan. Bisa saja dia bilang, saya akan bikin partai dengan kalimat perorangan ini tadi. Dan saat Pak Jokowi membuat partai, coba siapa yang akan tidak setuju? Jika saya katakan bahwa bisa jadi banyak kader dan simpatisan PDIP yang akan karena satu pengertian yang pertama ini tadi, implikasi yang pertama bahwa Bu Mega ini secara perorangan, oke kita benci Jokowi. Seperti itu. Terus kemudian membuat mereka ini tidak setuju dan keluar dan terus kemudian bersama dengan Pak Jokowi membuat partai baru ini tadi. Kalau itu sampai terjadi dan banyak bedol desa dari PDIP keluar bersama-sama Pak Jokowi membuat partai baru yang beraroma kayak Roy Kiyoshi nggak sih? Hampir sama. Apa nggak ini akan jadi sebuah partai demokrasi Indonesia Perjuangan Jokowi? Janganlah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mulyono. Nah, ini kan sesuatu yang coba kebayang nggak kalau semua hal ini terjadi dan terus kemudian terjadi pembelahan yang luar biasa di PDIP karena Pak Jokowi dikeluarkan seperti ini. Jadi kalau menurut saya strategi pasif yang dilakukan Pak Jokowi tapi agresif dalam menyerang ini sama seperti wanita-wanita yang kalau mereka itu marah terus kemudian mereka nggak menunjukkan kemarahannya tapi menyimpan dendam dan akhirnya terjadi satu hal yang akan membahayakan si prianya ini tadi. Jadi saya katakan bahwa implikasi dari dua implikasi yang kelihatan berbeda ini ternyata akan menyatu. Jadi artinya Pak Jokowi menyampaikan satu statement yang awalnya itu bercabang, tapi nantinya akan menyatu setelah mengumpulkan air bah dan gulungan salju dan akan menimbulkan efek kerusakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Untuk siapa? Tentu saja untuk orang yang menyerangnya selama ini. Mohon maaf kalau ternyata konten ini terlalu rumit. Tapi ini adalah pemikiran yang saya pikirkan dan saya harapkan mungkin ini bukan konten yang populer yang akan penontonnya puluhan ribu hingga 100.000. Tapi saya yakin kalian semua yang mendapatkan message saya pasti merasakan shivering. Sesuatu yang membuat kalian itu merinding. Karena kalau ini terjadi, ini pasti akan terjadi sebuah... Saya hidup era di mana Pak Suryadi diangkat oleh Orde Baru menjadi ketua PDI. Terus kemudian ada aksiden berdarah di 27 Juli kalau nggak salah karena itu hari pernikahan saya kebetulan, bukan di tahun yang sama ya tentu saja. Tapi kita akan tahu bahwa saat ini meskipun Pak Jokowi bilang dia sedang di Solo, saya yakin operator-operator dan simpatisannya ini bergerak secara senyap. Dan bisa jadi mereka pun bergerak di dalam tubuh PDI Perjuangan. Ini bukan sebuah pernyataan yang tak berdasar. Saya juga melihat dari kartu, walaupun mungkin banyak orang bilang kartu apa indikasi dan sebagainya. Tapi saya kira ini adalah kumpulan dari banyak informasi yang coba untuk saya rangkai. Dan kalau kalian setuju atau tidak setuju, tuliskan di bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan jangan lupa, untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.